Saudara, jadi pelangi di sini menjadi tanda tentang janji Tuhan. Janji yang pasti digenapi. Kata pasti itu bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Jadi pasti digenapi. Kenapa pasti digenapi? Karena Allah tidak pernah berdusta. Makanya janji itu pasti digenapi. Ada firman berkata bahwa Allah itu bukan manusia yang suka mengingkari janjinya. Ada firmannya saudara. Saya tidak tulis, tidak masukkan karena nanti terlalu banyak. Allah itu pasti menggenapi janjinya karena dia tidak pernah berdusta. Itu yang pertama. Kedua, dia setia dengan janjinya. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Dia ingat apa yang dijanjikan, apa yang disampaikan, diucapkan Tuhan, yang disampaikan kepada nabi-nabinya dan ditulis dalam firman Tuhan di Alkitab. Allah setia dan dia tidak pernah lupa akan janjinya. Yang ketiga, kenapa janji itu pasti digenapi? Karena Allah berkuasa untuk melakukan apa yang dia janjikan. Allah berkuasa untuk menggenapi semua yang dia janjikan kepada kita. Yang tertulis di Alkitab. Dalam kisah Abraham dikatakan Abraham percaya kepada Allah. Bahwa Allah sanggup melakukan semua yang dijanjikan. Dan hal itu dialami oleh Abraham ketika dia menerima janji di umurnya yang sudah tua, istrinya sudah tua. Yang secara logika manusia tidak mungkin hamil. Saudara, yang namanya perempuan ketika dia berumur masuk 50, dia masuk masa menopause, dia nggak menstruasi lagi. Ada Bu Bidan, bener ya? Ada Mama Fani, dan semua mungkin tahu. Wanita yang sudah menopause, itu nggak mungkin hamil, nggak mungkin saudara. Laki-laki yang umurnya sudah lanjut, saudara, itu agak susah punya anak, saudara. Kecuali Robert De Niro, bintang film itu. Kemarin saya dengar berita, umur 81, istrinya masih muda sih, punya anak lagi, wah hebat tuh orang, saudara. Nah, Abraham menerima janji Tuhan bahwa dia akan punya anak. Sarah itu mandul, enggak cuman dia tua, sudah peot, saudara. Tidak cuma dia sudah menopause, dia tuh mandul saudara. Tapi ketika mereka menerima janji Tuhan, khususnya Abraham, dia percaya bahwa Allah sanggup melakukan, menggenapi janjinya dan mujizat terjadi. Akhirnya kita sama-sama tahu, di usia Abraham yang ke-99, sangat tua, 25 tahun dia nantikan janji Tuhan. Akhirnya mereka punya anak, Ishak, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi tema ini jelas, Alkitabiah. Tidak ada yang bisa menyangga, kenapa janji itu pasti digenapi. Karena alasan-alasan yang Alkitabiah, bahwa Allah tidak pernah berdusta. Tadi ada firman, ada orang yang menganggap Allah melupakan janjinya. Tapi ditulis, Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Kalau Allah belum menggenapinya, itu bicara tentang hari Tuhan, hari kiamat. Berarti Allah sedang memberikan kesempatan buat orang bertobat. Tadi ayat itu bicara tentang hari kiamat. Tapi kalau bicara janji-janji yang lain, Allah tidak pernah berdusta. Kalaupun ada janji yang belum digenapi, Allah sedang melatih kita untuk bersabar. Jadi kalau saudara terima janji Tuhan dan janji itu belum saudara nikmati, belum saudara terima, belum saudara alami, itu artinya Allah sedang memproses kita, membentuk kita, mengajar kita untuk bersabar. Allah sedang mengajar dan melatih kita untuk menantikan janji Tuhan. Allah sedang mengajar kita untuk fokus dan dengar-dengaran sama Tuhan. Tapi saya mau ngasih tahu, janji itu pasti digenapi. Hanya waktunya saja yang kita tidak pernah diberitahu. Karena waktu itu adalah misteri, misterinya Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan hanya Tuhan yang tahu soal waktu. Ada amin? Saudara, janji itu pasti digenapi karena Allah tidak pernah berdusta. Dia setiakan janjian, dia tidak pernah lupa dan dia sanggup, dia berkuasa menggenapi semua yang dia janjikan. Hari ini saya mau ajak saudara sharing firman Tuhan yang mengajarkan kita seluruh jemaat yang hadir di sini dan nanti juga yang akan lihat di Facebook. Tujuannya mengajarkan kita untuk percaya
Percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Katakan amin. Percaya bahwa janji Tuhan itu pasti kita terima. Dan kita mau belajar bagaimana caranya untuk mengalami atau mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Saya lihat di catatan khotbah saya, karena setiap kali ada bahan khotbah, saya itu catat tanggalnya, di mana saya khotbah, jam berapa, tanggal berapa. Ternyata ada beberapa seri tentang khotbah, tentang janji Tuhan itu beberapa waktu yang lalu. Saya bersyukur, saya tidak pernah nyiplak khotbah orang, saudara. Saya selalu bikin bahan khotbah dari apa yang Tuhan kasih, lalu saya susun dan saya sampaikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar bagaimana juga untuk mengalami janji-janji Tuhan. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu belajar, di Alkitab tuh banyak sekali ya yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah hidup seseorang. Alkitab Perjanjian Lama itu banyak bicara tentang sejarah hidup manusia, sejarah hidup suatu bangsa. Nah, dari sejarah itu kita bisa belajar yang baik dan juga belajar yang tidak baik untuk jangan dilakukan. Nah, kita mau belajar dari seorang yang bernama Yakub. Katakan Yakub. Saudara tahu siapa Yakub, saudara? Yakub itu dia adalah anak dari Ishak. Dia cucunya Abraham. Ya, jadi kalau di Alkitab Allah tuh dipanggil dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Yakub itu adalah bapak dari bangsa Israel. Yakub itu punya anak 12 suku Israel itu, saudara. Itu Yakub. Yakub sendiri sebelum dia bertobat, Yakub itu nakal, saudara. Tapi kemudian Yakub itu ketemu Tuhan dan Tuhan bilang, mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub. Karena Yakub itu artinya penipu, saudara. Penipu. Maaf kalau di sini ada yang nama Yakub. Yakub itu namanya penipu artinya. Lalu dia ketemu Tuhan bilang, hari ini namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Ya. The Prince of God, pangeran Tuhan. Perjanjian Allah dengan Yakub bahwa dari mula ada keturunan-keturunan bangsa Israel. Nah, kita mau belajar dari Yakub, saudara. Saya mau ajak saudara lihat sejarahnya ya, bahwa janji itu pasti digenapi. Nah, saya mau ajak saudara belajar, nah dari dasarnya. Jadi kita ini disebut dengan umat perjanjian. Katakan kita, saya adalah umat perjanjian. Ayo tangan kanannya angkat, lalu bilang begini. Kita semua adalah umat perjanjian. Nah, saudara, kita semua adalah umat perjanjian. Maksudnya apa, Pak? Kita nih hidup dari mulai dulu sampai sekarang, kita hidup dalam perjanjian dengan Allah. Kita nih hidup dengan kuat, semangat, berpengharapan, karena kita punya janji dengan Allah. Makanya kita disebut dengan umat perjanjian Allah. Dan Alkitab firman Tuhan berkata, firman Allah itulah yang menghidupkan kita. Ya, firman Allah itu menghidupkan kita. Artinya apa? Firman Allah itu yang memberikan kita semangat, memberikan kita pengharapan, memberikan kita masa depan yang jelas, memberikan kita kekuatan. Firman Allah itu menghibur kita, dia menjaga kita, dia menopang kita, dia menuntun kita. Firman Allah itu segalanya bagi kita. Janji-janjimu menghidupkan aku. Kalau nggak salah Daud yang berkata demikian. Nah, firman Allah itu janji Allah buat kita. Janjimu menghidupkan aku, kata Daud. Di saat dia lemah, dia ingat janji Tuhan, dia kuat. Saat dia putus pengharapan, dia ingat janji Tuhan, dia kembali berpengharapan. Di saat dia sedih, kecewa, dia ingat janji Tuhan, dia bangkit lagi. Nah, kita ini umat perjanjian. Janji Allah itulah yang menghidupkan saudara dan saya. Saya ada hari ini melayani Tuhan, semua karena saya pegang janji Tuhan. Dan ketika saya pegang janji Tuhan, saya ngalami janji-janji itu. Nyata, pasti, makanya saya bisa sharing sama saudara. Saya nggak mungkin dong sharing sama saudara, ngajarin saudara kalau saya sendiri nggak pernah ngalamin janji Tuhan. Karena khotbah mimbar ini, saudara,
mengkhotbahkan kehidupan dan menghidupi apa yang dikhotbahkan. Janji Allah itu menghidupkan kita, memberi semangat, pengharapan, sukacita, ketenangan, damai. Nah, saudara dan saya hidup karena janji Tuhan, kita umat perjanjian. Nah, mari kita lihat janji seperti apa yang Tuhan berikan buat kita. Dimulai dari janji Tuhan kepada Abraham. Abraham tuh bapak orang percaya. Kalau saudara di sini dikatakan, saya orang percaya. Nah, bapak rohani kita, engkong kita, di atas-atas, itu namanya Abraham, saudara. Ya, Tuhan memberikan janji kepada Abraham dimulai dari Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Ayat 1 dikatakan Tuhan menyuruh Abraham keluar dari rumah keluarganya. Ayat 2 diberikan janji. Ayat 2 dan 3. Dan itu menjadi visi gereja kita. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi sangat banyak. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau. Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu janji Tuhan. Di Kejadian pasal 12, dimulai dari Kejadian pasal 12 itu. Dan Allah mengulangi berkali-kali kepada Abraham, dan kepada Ishak, dan kepada Yakub, sampai keturunan-keturunan, dan hari ini kembali Tuhan mengingatkan saudara dan saya, janji Tuhan itu. Kenapa kepada kita? Karena janji itu juga buat saudara dan saya. Katakan amin. Karena janji Tuhan kepada Abraham itu dikatakan janjinya kepada Abraham dan keturunan-keturunannya. Janji berkat, janji dipromosi, diangkat Tuhan, dilindungi, dibela Tuhan, dijadikan berkat oleh Tuhan. Itu bukan cuma buat Abraham, tapi buat Abraham dan keturunan-keturunannya, termasuk saudara dan saya. Nanti kita lihat dasar Alkitabnya. Nah, mari lihat, di Kejadian 12 diulangi lagi janji itu di Kejadian 17, ayat 7 sampai 8. Saya ajak saudara baca ya. Mari lihat saudara sana, saya lihat di sini. Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Ini janji Tuhan sama Abraham ya. Perhatikan, antara aku kata Tuhan dan engkau Abraham, serta keturunan-keturunanmu. Wah, itu bicara banyak saudara. Bukan sampai level 3, anak cucu, enggak, tapi terus. Keturunan-keturunanmu, kata Tuhan. Menjadi perjanjian yang kekal. Kata kekal itu abadi, bukan perjanjian 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, bukan. Tapi perjanjian abadi berlaku selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Mulai dari Tuhan ucapkan sampai nanti akhir zaman, perjanjian Allah itu berlaku kekal selama-lamanya atas Abraham dan keturunannya, dan sekali lagi juga buat saudara dan saya. Supaya apa? Tuhan bilang, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi Tuhan tuh bikin janji dengan Abraham, keturunan-keturunan dan juga buat kita. Supaya apa? Supaya Allah itu menjadi Allah kita. Menjadi Bapak kita, saudara. Menjadi Tuhan kita, saudara. Ada perjanjian, ada ikatan yang mengikat saudara dan saya, sehingga dia menjadi Allah kita, dan supaya dalam perjalanan kita di dunia ini, perhatikan saya ini penting, supaya dalam perjalanan kita di dunia ini, kita tidak sendirian. Karena kita punya Allah yang akan menyertai kita, melindungi, menopang, menolong, menjaga, memimpin, memberkati kita. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Wow, luar biasa. Inisiatifnya datang dari Allah buat kita, saudara. Kenapa? Karena dia mengasihi kita, umat manusia yang diciptakannya. Dia bikin perjanjian, supaya aku menjadi Allahmu, Tuhanmu, penolongmu, penjagamu, pembelamu.
Supaya kita tidak sendirian dalam perjalanan kita di dunia yang penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, beban, rintangan, saudara. Luar biasa, saudara. Perhatikan ayat 8. Janji Tuhan, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka, Allah keturunannya Abraham. Jadi perjanjian ini kekal. Tuhan berkata, supaya aku menjadi Allahmu, penjagamu, penolongmu, dan kau tidak sendirian. Kenapa? Karena waktu itu Abraham itu adalah seorang pengembara ketika Tuhan suruh dia keluar dari rumah bapaknya untuk menuju tanah yang Tuhan tidak sebutkan di mana. Tuhan bilang, kamu keluar aja, aku akan tuntun. Hebat Abraham, dia nggak tanya di mana Tuhan, bagaimana keadaan tanda. Dia percaya aja bahwa kalau Tuhan janji, Tuhan pasti genapi, dan kalau Tuhan sertai, Tuhan pasti pelihara. Itu iman Abraham yang menjadi contoh dan teladan. Harus kita miliki iman seperti itu. Dan Allah berjanji kepada Abraham dan keturunan akan kuberikan negeri ini, yaitu tanah Kanaan yang disebut tanah perjanjian, tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Dahsyat, saudara. Ini janji yang luar biasa kalau kita sebagai orang Kristen pegang janji ini, kita ngalami, saudara. Untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu, kata Abraham. Kata Allah kepada Abraham. Janji Tuhan itu luar biasa. Saudara, ini dasar janji Tuhan yang membuat janji itu ada sampai hari ini, berlaku juga buat saudara dan saya. Sehingga hari ini saudara, kalau kita dengar ini, kita kembali diingatkan tentang janji Tuhan. Bahwa kita juga berhak menerima janji itu. Nah, saya tuliskan dasar firman-Nya. Dari mana Pak, kok Tuhan janji sama Abraham, kok kita juga bagian dari perjanjian itu. Galatia pasal 3 ayat 7 ada di sana. Firman Tuhan berkata, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kita ini hidup dari iman, iman kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Karena iman kita disebut anak-anak Abraham secara rohani. Israel rohani, Yahudi rohani. Memang tidak ada darah Yahudi di kita. Tidak ada. Tapi secara rohani ketika kita percaya kepada Allah, kita juga disebut keturunan Abraham. Dan hebatnya lagi di ayat 9, di Galatia 3 ayat 9, lompat satu ayat dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman. Saudara dan saya yang hidup percaya kepada Allah, pegang janjinya, dikatakan merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara yang hidup dari iman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada janjinya, kita ini diberkati seperti Allah memberkati Abraham. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita tahu sama-sama, saudara bisa baca nanti di Alkitab, di Kejadian, kisah hidup Abraham. Abraham tuh waktu keluar dari rumah bapaknya, saya percaya dia nggak bawa banyak, saudara, seadanya, ya. Dulu kan nggak ada mobil, nggak ada apa. Dia bawa pakaian, makanan untuk bekal berapa hari saja. Dia nggak bawa apa-apa, saudara. Tapi dia percaya janji Tuhan. Dia juga nggak tahu kemana, tapi dia percaya janji Tuhan. Nggak cuma percaya, perhatikan. Dia nggak cuma percaya janji Tuhan yang akan memberkatinya. Dia nggak cuma percaya janji Tuhan yang akan mempromosikan dia, tapi dia taat dengan tuntunan Tuhan. Tuhan tuh enggak kasih tahu kemana. Saya yang membayangin, dan saya selalu ajarkan, kalau kita nih ikut Tuhan, perhatikan, kita nih ikut Tuhan, Tuhan tuh enggak pernah kasih tahu, nanti tujuanmu ke sana ya, habis dari sana ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Tuhan enggak kasih itu. Cuman kasih satu tujuan. Tujuan akhir kita adalah masuk surga. Tapi dalam perjalanan hari-hari kita, Tuhan enggak kasih tahu. Tidak kasih tahu untuk 5 hari, 1 bulan ke depan, 1 tahun, enggak. Tuhan tuntun kita hari demi hari, day by day, hari demi hari. Katakan hari demi hari.
hari demi hari. Kadang-kadang kita ini sama Tuhan dilatih begini, saudara. Tuhan kan bilang gini, gak usah khawatir, sebab aku Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Sebab aku nih Allahmu, jangan takut sebab aku nih Allahmu. Aku akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku, memberikan engkau kemenangan. Seringkali waktu kita dalam masalah, saudara, kita tidak tahu harus kemana. Tuhan menuntun kita bukan langsung 1, 2, 3, 4. Tuhan menuntun kita satu-satu. Dan waktu Tuhan tuntun kita, yang Tuhan mau lihat nggak cuma iman. Karena ekspresi dari iman itu adalah ketaatan. Perhatikan, ekspresi dari iman itu ketaatan. Tuhan bilang melangkah, kita tidak lihat ada batu. Misalnya harus nyeberangi sungai. Ini sungai masalah. Kita harus nyebrang. Tuhan tuh tidak kasih lihat ada batu. Tuhan cuma bilang ini, ayo melangkah. Kita bilang Tuhan tidak mau. Kenapa? Takut Tuhan, tenggelam. Tuhan bilang tidak, melangkah. Kita tidak mau, kita mau ke kanan, ke kiri. Makanya seringkali gagal. Seringkali nggak selesai masalahnya. Tapi Tuhan bilang, ayo ngelangkah. Kita belum lihat batunya, belum lihat ada pijakan. Tapi waktu kita melangkah, kita nemuin batu di situ. Pijakan yang Tuhan sediakan. Seringkali cara Tuhan seperti itu. Amin. Kita seringkali cuman lihat baru percaya, baru mau taat. Firman Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Katakan amin. Di Alkitab Perjanjian Baru, kalau nggak salah di Ibrani berkata, kitab mana bilang begini, inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia. Kalau bicara dunia, bicara tentang dosa, bicara tentang kesusahan, bicara tentang pergumulan. Dikatakan inilah kemenangan kita atas dunia, atas dosa, pergumulan, masalah, yaitu iman kita. Dan iman itu bukan cuma percaya. Iman sama ketaatan itu seperti satu keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita percaya, kita pasti mau taat sama Tuhan. Walaupun kita tidak lihat, walaupun kita tidak ngerti. Katakan amin. Nah, di situ kita juga belajar bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti digenapi. Saudara berkata, Pak, tapi ada orang-orang Kristen yang gak nikmati janji Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak lakukan apa yang Tuhan mau. Dia tidak lakukan prosedurnya Tuhan. Saya seringkali kasih analogi. Misalnya saya janji nih sama Om Alex. Lex, nanti saya mau kasih kamu makanan. Kasih kamu berkat. Nanti kamu ambil di rumah ya. Alex tahu rumah saya kan, Lex? Tam Center. Nah kalau Alex mau dapat berkat yang saya janjikan, makanan kah, baju kah. Alex sudah dengar, Lex, ambilnya di rumah saya. Nah mau ke rumah saya itu jalannya lewat Tanbil situ terus. Simpang Kepri terus ketemu Alexandria. Alexnya bilang, iya Pak, nanti saya ambil. Tapi Alex gak pernah ke rumah. Dapat gak janji itu? Nah, itu perumpamaan, analogi. Atau begini, Lex ambil ya, iya Pak nanti saya ambil. Alex pergi juga, tapi dia ke Barelang. Kan jalan yang lain. Nyampe gak ke rumah saya? Dapat gak janji itu? Nah seperti itulah hidup kita dalam hubungan perjanjian dengan janji Allah. Janji Allah itu pasti digenapi. Tetapi kenapa banyak orang tidak mengalami janji Tuhan? Karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak melakukan step-step yang Tuhan ajarkan. Dia mau dapat berkat dengan caranya sendiri. Dan itu pasti gagal, saudara. Ada amin? Nah, saudara, ini adalah perjanjian antara Allah dan Abraham serta keturunan-keturunannya. Nah, sekali lagi saya mau bilang gini, Allah mengikat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya termasuk kita dan memberkati Abraham serta Tuhan mau memberkati kita supaya Abraham dan kita semua itu menyembah Allah.
Supaya Allah bisa menjadi Allah kita. Supaya kita menyembah Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kita itu supaya kita tuh boleh melihat, mengalami kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan dengan demikian kita ini submit sama Tuhan. Submit itu dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia dikatakan kita tuh tunduk sama Tuhan. Menyembah Dia, menghormatinya karena kuasa, kasih-Nya yang Tuhan nyatakan bagi kita. Amin. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan hari ini, bukan supaya saudara happy-happy, senang-senang, menikmati, memuaskan daging saudara. Bukan. Bukan. Tapi kalau saudara hari ini diberkati hidupmu, pekerjaan, usaha, rumah tangga, kesehatan, itu supaya saudara ingat bahwa semuanya dari Tuhan. Semuanya karena kuasa dan kasih Tuhan. Sehingga saudara merenungkan dan bersyukur dan saudara bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ini siapa ya? Tuhan begitu baik bagiku. Siapa aku ini? Saya suka bilang, coba ingat 30 tahun lalu kalau saudara umur 50, 20 tahun lalu. Saudara siapa? Saudara nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Hari ini saudara diberkati. Ingat itu, dan ketika saudara mengingat, saudara datang sama Tuhan, bersyukur, Tuhan terima kasih. Dan saudara semakin mengasihi Tuhan. Itulah maksudnya dikatakan, supaya aku menjadi Allahmu, dan Allah keturunanmu. Mengikat perjanjian, supaya kamu menyembah aku, menghormati. Aku berkati kamu. Jadi kalau saudara diberkati, jangan lupa, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, mari kita lihat. Ini dasar ya dari perjanjian yang kekal itu. Janji Tuhan kepada Abraham dan keturunan-keturunan termasuk kita. Kita masuk kepada Yakub. Nah, kita akan belajar dari Yakub. Yakub ini saudara anak Ishak, cucu Abraham. Jelas keturunannya Abraham toh. Jadi Allah berjanji kepada Abraham dan keturunan-keturunan. Dan janji itu berlaku juga kepada Yakub. Nah masalahnya Yakub ini saudara, dia ini emang nakal sebelum dia bertobat. Yakub tuh namanya penipu seperti saya bilang tadi. Alkitab menuliskan 2 kali dia lakukan kesalahan yang fatal sehingga bisa ditulis di Alkitab. Kesalahan pertama dia tipu kakaknya. Tipu dalam tanda kutip menurut saya. Memang sih secara literal ya, tulisan itu sepertinya satu negosiasi. Dia tipu kakaknya Esau. Jadi dia ini kembar, saudara. Esau duluan lahir, baru Yakub, saudara. Satu kali si Esau ini pulang dari berburu, karena dia suka berburu. Dia capek, dia haus. Si Yakub sedang masak makanan, kacang merah, saudara. Si Esau pingin makan. Yakub bilang, no. Kalau kamu mau makan ini, boleh. Tukeran kita. Berikan hak kesulunganmu. Baru ku kasih kacang merah. Nah si Esau ini enggak menghargai hak kesulungan. Makanya kalau saudara baca Alkitab, apa yang Tuhan tetapkan, coba dihargai. Si Esau ini enggak menghargai hak kesulungan. Dia enggak menghargai bahwa dia anak yang paling besar, punya privilege. Privilege itu artinya punya kekhususan. Ya. Kalau di bangsa Yahudi, anak paling tua itu kalau bagi harta dapat 2 bagian, saudara. 2 bagian. Anak sulung itu dapat 2 bagian. Anak sulung itu berhak mendapatkan berkat dari bapaknya. Ditopang tangan, saudara. Esau enggak hargai itu. Saking lapar, haus, kepengin, rakus. Dia bilang, ya udah, penting aku dapat, dia makan. Ngomong gitu aja, tapi Tuhan lihat. Hilang hak kesulungannya, diambil sama Yakub. Ini kesalahan. Kalau saudara bilang, kok salah Pak? Menurut saya salah. Dan Alkitab juga secara eksplisit, tidak nyata, tersamar, itu salah. Seharusnya Yakub ini sayang sama kakaknya. Punya kasih. Ini kakaknya loh.
Oh abang lapar, Koko lapar. Ya udah makan. Tanpa harus negosiasi, minta hak kesulungan. Dia ini jahat, menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Amin. Anggap ya di situ ya, jahat dia. Dia ambil hak kesulungan kakaknya, satu. Yang kedua, saya ada tulis ya, itu nanti baca. Di Kejadian 25 ayat 29 sampai 34, ini yang paling fatal, maka saya taruh di atas. Dalam tradisi Yahudi, anak sulung itu beda dengan anak nomor 2, 3, 4. Punya kekhususan. Dia berhak dapatkan anointing, pengurapan, blessing, berkat dari papanya. Sebagai anak sulung untuk mewarisi segala berkat itu. Dia tipu bapaknya. Bapaknya udah mau mati, gak bisa lihat, saudara. Bilang sama si Esau, kamu berburu, masakin yang enak, nanti aku makan, habis itu aku berkati. Mamanya dengar, Ribka kasih tahu sama Yakob, kamu ambil hewan, domba, aku masak, kasih papamu, kamu dikasih bulu, karena Esau itu berbulu. Jadi pura-pura jadi Esau dia datengin bapaknya yang buta, dikasih makan, bapaknya enak, habis itu bapaknya mau blessing dia. Kok berbulu? Karena dia udah pakai bulu domba, saudara. Dia tipu bapaknya nggak bisa lihat. Dan dia akhirnya dapat berkat itu. Waktu habis dapat berkat, Esau pulang. Bawa makanan juga seperti diperintahkan bapaknya, karena dia pingin dapat hak berkat itu sebagai anak sulung. Tapi bapaknya bilang, tadi siapa? Lu bukan aku. Aduh katanya si Ishak, aku udah berkati dia, si Yakob. Dia tipu aku, kata bapaknya. Esau marah karena hak dia diambil sama Yakob. Jadi Yakob ini nipu 2 kali. Yang paling fatal. Belum lagi tipu-tipuan yang lain, saudara. Apa yang terjadi? Nah, saya cerita ini jadi pengalaman buat kita ya. Jadi saya cerita dari awal. Apa yang terjadi? Esau marah. Marah karena haknya diambil dengan cara yang gak baik, yang gak benar oleh Yakob. Dia marah, dia cerita-cerita sama mama papanya, awas ya. Sebentar lagi bapak mati, aku bunuh itu si Yakob katanya. Nah mamanya dengar, mamanya nggak mau sampai anaknya mati. Bilang sama Yakob, Yakob kamu cepat pergi, lari sana ke Haran. Haran itu kampung halamannya. Balik kampung sana, lari, cepat. Si Yakob dengar itu dia juga ketakutan saudara. Lalu dia lari dari rumah bapaknya si Ishak. Lari dari Esau yang mau bunuh dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakob ini bikin kesalahan. Hanya karena berkat yang dia tidak mau ikutin aturannya Tuhan. Perhatikan saya. Dia mau berkat tapi tidak mau ikutin aturan Tuhan. Dia lakukan di luar perintah Tuhan. Akibatnya apa? Dia ketakutan. Dia harus lari dari rumah bapaknya. Dia ketakutan, dia harus lari. Dia gak punya masa depan, saudara. Gak punya kepastian, gak punya pengharapan. Karena dia mau dibunuh, saudara. Karena kalau cuma dengar mungkin gak rasa. Kalau saudara jadi Yakob, kalau ada yang bilang, ku bunuh kau. Dan dia juga gak mampu untuk lawan. Pasti terkencing-kencing di celana, saudara. Betul? Dia ketakutan. Dia kabur. Hidupnya gak ada harapan. Saya percaya dia kabur juga nggak bawa banyak barang. Bekal untuk 2-3 hari saja. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan. Dia coba dapatkan berkat bukan dengan caranya Tuhan. Nah kita seringkali juga ngalami seperti Yakob. Kita pingin berkat. Kita pingin sukses. Kita pingin naik pangkat. Kita pingin ini dan itu tapi caranya salah. Kita pingin kaya. Kaya boleh enggak kaya? Boleh. Punya uang banyak, boleh enggak? Boleh. Jadi pemimpin di perusahaan boleh enggak? Boleh. Punya deposito banyak, boleh? Boleh. Punya uang, punya rumah besar, boleh? Boleh. Tidak ada larangan. Tapi caranya harus sesuai firman.
banyak manusia, juga mungkin ada yang di sini, pingin kaya caranya salah. Judi, main togel, korupsi, maling, nipu, dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya ngalamin seperti yang dialami Yakub. Ketakutan, harus lari. Mungkin tidak lari dari Batam, tapi lari dari kenyataan. Hidup tanpa harapan, tanpa kepastian, khawatir, dan sebagainya. Yang ngerti batu-batu aja. Ya, yang ngerti batu-batu. Mungkin ada yang bilang, makasih Pak, itu aku Pak. Nah, belajar dari Yakub. Jangan seperti Yakub. Amin. Ya. Jangan seperti Yakub, mau dapat berkat. Lakukanlah sesuai tuntunan Tuhan. Kalau saudara lakukan, saudara akan mendapatkan berkat itu. Dan saudara bisa menikmatinya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan ketenangan. Amin. Karena mendapatkan berkat sesuai kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut. Yakub ini lari, saudara. Dia hidup dalam pengembaraan tanpa tujuan, tanpa harapan, tanpa kepastian, saudara. Mungkin di antara saudara ada yang seperti itu hari ini. Saya ini hidup rasanya nggak ada tujuan, Pak. Saya hidup nggak ada kepastian. Saya hidup nggak ada harapan. Hidup saya mungkin cuma sampai 1 minggu ke depan. Habis itu nggak tahu lagi gimana. Uangnya cuma segini, bahkan utang banyak nih. Nggak bisa lihat. Saudara seperti hidup dalam padang gurun, di mana Yakub juga lari dari rumah bapaknya lewatin padang gurun. Mungkin ada saudara yang merasa seperti Yakub waktu itu. Saya nggak minta saudara angkat tangan. Tapi kalau itu saudara yang hari ini hadir dengan firman, ayo dengar baik-baik pesan Tuhan. Ada berita baik hari ini. Yakub di tengah-tengah pelariannya, di tengah-tengah dia berlari dari rumah bapaknya karena ketakutan mau dibunuh Esau. Capek kan? Capek saudara. Satu kali diceritakan di Alkitab pasal 28 ayat 12. Tolong buka dong, Yosua. Kejadian pasal 28 ayat 12. Dan seterusnya, ayat 12 sampai 14. Perhatikan. Ketika dia sedang letih, dia tidur di dalam perjalanan. Tidak ada apa-apa di situ, di padang gurun ada batu dan pasir. Pohon dikit lah. Dikatakan maka bermimpilah Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat Allah turun. Perhatikan, malaikat ada tangga, dia mimpi, di bumi ada tangga sampai ke langit. Lalu ada malaikat turun. Ya, naik, bukan naik, turun, bukan. Tapi Alkitab dengan jelas dan saudara bisa baca, tampaklah malaikat turun, katakan turun. Naik, bukan naik atau turun, tapi turun lalu naik. Ya, di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, kakekmu maksudnya. Dan Allah Ishak bapakmu, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Sama kan janjinya dengan Abraham kan, Ishak. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sama enggak janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 23? Sama saudara. Nah perhatikan, balik lagi Jos ke PowerPoint. Ini berita baiknya, itu 12 sampai 14. Ini berita baiknya saudara. Bahwa janji Allah itu pasti digenapi bagi saudara dan saya, keturunan-keturunan Abraham. Apapun keadaan saudara hari ini, sekalipun keadaan itu karena kesalahanmu, sekalipun keadaanmu yang susah,
Itu karena dosa-dosamu, karena pelanggaranmu. Tapi janji Allah itu tidak pernah dibatalkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Sekalipun engkau brengsek, lakukan kejahatan, kesalahan, engkau menderita, tapi janji Allah itu tetap ada sampai hari ini, karena janji Allah itu kekal selama-lamanya. Katakan amin. Nah itu yang dialami oleh Yakub ketika dia melakukan kesalahan, dia melanggar, lalu dia susah, tapi Allah datang kepada Yakub dan berkata, janji itu masih berlaku. Janji itu masih ada bagimu dan bagi keturunanmu. Aku akan menggenapinya bagimu. Hari ini janji itu juga masih berlaku bagi saudara dan saya. Apapun keadaan saudara, apapun kesalahan saudara, Tuhan mau pulihkan hidup saudara. Tuhan mau tolong saudara. Tuhan mau berkati saudara. Tuhan mau sembuhkan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan saudara yang bilang, waduh aku udah tidak dapat lagi janji itu. Janji itu udah tidak ada lagi. No, janji itu berlaku selama-lamanya. Mari bangkit. Mari bangkit. Tinggalkan dosamu. Datang kepada Tuhan. Untuk kembali hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Seperti yang dialami Yakub. Nah saya ajak saudara, apa yang terjadi? Ayat 12 sampai 15, ayat 12 tadi sampai 14, itu Tuhan ngomong sama Yakub. Ayat 15 ini betul-betul penekanan dan stressing pointnya. Makanya saya tuliskan. Nyambung di ayat 12 tadi. Tuhan bilang begini, sesungguhnya aku menyertai engkau. Kata sesungguhnya itu sedang menegaskan, mau kasih tahu sama si Yakub, woi, kira-kira gitu. Dengerin nih, kata Tuhan. Sadar, aku tuh menyertai kamu, aku tuh gak tinggalin kamu, kata Tuhan kepada Yakub. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau. Jadi ada kalimat present tense dan kalimat future tense. Kalau itu grammar bahasa Inggris. Ada kalimat sekarang, aku menyertai kamu dan aku akan melindungi kamu. Hebat kali Tuhan itu. Tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini Tuhan juga mau ngomong sama saudara. Apapun keadaanmu, Tuhan tuh menyertai kita. Sadari itu. Ingat itu, Tuhan tuh ada buat kita. Dan dia akan menyertai, selalu menyertai dan melindungi dan menolong, menopang kita saudara. Ini janji Tuhan kepada Yakub. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Allah itu setia. Yesaya 41 ayat 10. Tuhan bilang, aku memegang tangan kananmu dan memberikan engkau kemenangan. Dia pegang tangan kita. Seringkali kita tidak sadar Tuhan ada bersama kita. Seringkali kita tidak sadar Tuhan pegang tangan, menyertai engkau saudara dan saya. Melindungi kita kemanapun kita pergi. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Baca sama-sama yang terakhir. Melainkan, 2, 3. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Allah itu kalau dia udah janji, dia siapkan berkat. Dia nggak pernah ambil lagi berkatnya. Tetap dia siapkan. Siapkan. Dia tidak pernah bilang berkat ini karena kamu salah, ku ambil, ku simpan lagi di gudang. Tapi kalau tobat baru dikeluarin lagi. Enggak saudara. Berkat itu selalu tersedia bagi kita anytime. Kapan saja. Selama kita mau datang mengambil itu sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Ini janji Tuhan kepada Yakub. Nah ketika Yakub dengar janji itu, saudara, ya, ketika dia dengar janji itu, apa yang dia lakukan? Nah nih pelajari, ini caranya. Saya bersyukur sekali, Tuhan kasih pewahyuan ini saya bisa sampaikan sama saudara. Saya ingin saudara ngalami berkat Tuhan. Tapi waktu saudara ngalami berkat Tuhan, saya berdoa tidak ada yang lupa diri. Makin cinta Tuhan, makin semangat ikut Tuhan.
makin rendah hati di hadapan Tuhan. Gak lupain Tuhan. Amin. Nah saudara lihat, ketika Yakub mendengar janji Tuhan itu, di pasal 28 ayat 15, pasal 16 sampai 22, kita lihat apa responnya Yakub. Ketika dia dengar janji Tuhan, penyertaan, janji berkat. Saya bacain ya. Firman Tuhan berkata, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernajarlah Yakub. Saudara kalau lihat saya ada kasih warna beda dan underline, garis bawah, itu berarti poin-poin pentingnya. Ya. Lalu bernajarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Itu janji dia kepada Tuhan. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini respon Yakub. Mari kita ikutin. Ketika dia ketemu Tuhan, saudara, saya stop sini, saya geser sedikit. Perhatikan. Ketika orang ketemu Tuhan, perhatikan. Yakub ketemu Tuhan melalui mimpi. Ketika orang ketemu Tuhan, pasti ada perubahan dalam hidup dia. Saulus dalam perjalanan di Damsyik, orang yang namanya Saulus suka menganiaya jemaat, gak cinta Tuhan, benci sama orang Kristen, dia pergi dalam perjalanan ketemu Tuhan, cuman sinar aja dan suara berubah jadi Paulus, memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Yakub ketemu Tuhan itu dalam mimpi. Bertobat dia, berubah. Orang yang ketemu Tuhan harusnya ngalami perubahan. Katakan amin. Cara pikirnya berubah, hatinya berubah, tingkah lakunya berubah, hidupnya berubah. Nah kita ini, saudara dan saya, yang harusnya ketemu Tuhan setiap saat, kita nih harus berubah. Yesus yang gak berubah karena dia Tuhan yang sempurna. Kita harus berubah. Cara pikir, konsep, kelakuan, cara keluarga, cara kerja, cara melayani harus berubah. Katakan amin. Yakub nih berubah dia. Alkitab berkata, ketika dia dalam mimpi, ketemu Tuhan, besok pagi dia bangun. Ditulis begini. Wow katanya, ternyata Tuhan ada di sini. Itu yang saya bilang tadi. Yakub mungkin gak rasa ada Tuhan. Dia ketakutan. Dia sibuk mikirin nyelamatin dirinya. Ternyata baru dia sadar, ada Tuhan di dekatku. Dan di mana Tuhan hadir, di situ rasanya berbeda. Amin. Makanya Yakub bilang gini, wow ada Tuhan di sini aku gak tahu. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Waktu saudara dan saya fokus kepada Tuhan, bisa rasain hadirat Tuhan, perasaan saudara, pikiran saudara, hidup saudara, rasanya beda saudara. Amin. Tapi kalau saudara cuma fokus sama masalah, fokus sama duit, pekerjaan, dan semua saudara fokus kepada dunia yang penuh masalah, berat. Ya hidupmu murung terus, capek, susah, putus asa, kecewa, lelah, galau. Belajar dari Yakub, amin.
Belajar mengalihkan fokus hidupmu dari masalah dan dunia ini kepada Tuhan. Coba buka hatimu, buka pikiranmu. Rindukan Tuhan, rasakan Tuhan hadir dalam hidupmu. Sehingga kau bisa berkata, wow, dahsyat Tuhan ada dalam hidupku. Penuh sukacita, penuh harapan, penuh kekuatan. Amin. Makanya kalau diajak doa ikut. Ngalami Tuhan dalam hidupmu. Amin. Cari Tuhan. Lanjut ya. Setelah ayat 18. Poin-poinnya. Pertama, ketika dia dengar janji Tuhan. Yang pertama 18, ayat 18. Yakub mengambil batu dan mendirikan tugu. Artinya apa? Dia akan selalu mengingat janji Tuhan. Dia ambil batu, dia dirikan tugu. Tugu itu peringatan, saudara. Dia minyakin. Artinya apa? Tuhan berjanji, aku akan selalu ingat janji Tuhan. Itu arti pertama. Hari ini saudara yang mengalami kesusahan, dengar janji Tuhan. Simpan dalam hatimu, apapun yang terjadi, aku pegang janji Tuhan. Apapun yang terjadi, aku pegang janji Tuhan. Katakan amin. Saya sering ngalamin kesusahan, pergumulan dalam hidup. Tapi saya dilatih Tuhan sejak saya lahir baru. Untuk percaya sama Tuhan. Saya sering bilang kan, saya bangun restoran tahun 2003. Hampir 804 juta ada catatannya. 2 tahun saudara. Buka doa, mau tutup restoran doa. Tutup. Tapi saya nggak lari dari Tuhan. Saya cuma bilang itu hanya satu bab dalam hidup saya. Buka restoran tutup, nggak apa-apa. Saya percaya janji Tuhan. Makanya saya ada sampai hari ini, 20 tahun yang lalu, 2003 sampai 2005. Restoran pun udah terbakar di Bukit Senyum situ. Saya ngalamin banyak, hari-hari ini, kemarin 2 minggu lalu, 3 minggu lalu saudara. Dapat berita gak bagus dalam pekerjaan saya. Dan saya udah dilatih untuk tetap pegang janji Tuhan. Saya cuma bilang begini, kompetitor boleh banyak, tapi berkat itu dari Tuhan. Dan hidup saya tidak tergantung dari pekerjaan atau bisnis saya. Bisnis boleh tutup, tapi Tuhan pasti berkati saya dengan segala cara Tuhan yang ajaib. Dan saya ngalami kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara. Sehingga saya bisa katakan sama saudara, Tuhan itu pasti genapi janjinya. Yakub dia pegang janji Tuhan, dia dirikan tugu sebagai peringatan bahwa janji itu pasti digenapi. Mari lihat yang kedua, di ayat 20. Lalu bernajarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dia janji sama Tuhan, dia nazar, kalau Tuhan berkati, aku akan hormati Tuhan, aku akan menyembah Tuhan, aku akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dia nazar, dia janji. Dan dalam perjalanan di Alkitab dikatakan dia lakukan apa yang dia janjikan. Makanya kisah Yakub ini berakhir happy ending, dia diberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Diberkati, dia keluar dari rumah bapaknya lari, gak bawa apa-apa, tapi dia pulang. Dia bawa 2 istri, zaman dulu boleh istri banyak, sekarang gak boleh ya. Bawa 2 budak, bawa anak 12, bawa kambing domba, banyak budak, dia kaya raya saudara. Kenapa? Dia respon dengan benar janji Tuhan. Dia bernajar kalau Tuhan berkati, aku akan menyembah Tuhan. Aku gak akan lupa sama Tuhan. Hari ini kalau engkau dengar janji Tuhan dan kau mau bernajar sungguh-sungguh, Tuhan kalau Tuhan berkati, pulihkan aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Saya percaya, sebentar lagi, gak pakai lama, saudara pasti ngalami janji Tuhan. Yang ketiga lihat, ketika Yakub dengar janji Tuhan, ayat 22 dia bilang begini, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dia janji sama Tuhan, tadi dia najar untuk menyembah Tuhan. Yang ketiga dia bilang gini, batu yang kudirikan ini dia janji akan kujadikan rumah Allah.
Dia nggak pernah berpikir kalau Tuhan berkati aku mau bangun rumahku dulu. Enggak. No. Enggak. Dia janji kalau Tuhan berkati, aku akan menyembah Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan aku mau bangun rumah Tuhan di sini. Dia nggak mikirin dirinya, tapi dia mikirin Tuhan dulu. Dia prioritaskan Tuhan. Nah kita ini seringkali susah diberkati. Maaf saya nggak nyindir saudara. Kita ini seringkali susah diberkati. Baru Tuhan kasih berkat dikit, lupa sama Tuhan. Baru diberkati sedikit, udah nggak gereja-gereja, sibuk kerja, sibuk bisnis. Baru Tuhan buka keran surga sedikit, sudah sombongnya minta ampun. Lupa sama Tuhan, lupa sama rumah Tuhan. Gimana Tuhan mau kasih lebih banyak? Kita nih seperti anak-anak. Dikasih yang bagus dikit udah gak mau belajar, gak mau sekolah. Makanya Tuhan gak kasih banyak-banyak. Maka Tuhan kasih ujian terus supaya membentuk kita jadi dewasa. Coba saudara ketika saudara diberkati, saudara tambah sungguh-sungguh, tambah cinta Tuhan. Tambah prioritaskan Tuhan, Tuhan tambah-tambahin. Karena Tuhan bilang begini, orang yang setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Baru diberkati dikit, banyak alasan tidak ke gereja. Baru diberkati dikit, sombongnya minta ampun, lupa sama Tuhan. Dikunci lagi. Yakob enggak. Dia bilang kalau Tuhan berkati, aku akan menyembah Tuhan. Kalau aku diberkati, aku akan dirikan rumah Tuhan di sini. Dan lihat selanjutnya di ayat 22. Dia bilang gini, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu. Perhatikan, saya kalau baca Alkitab tuh saya baca detail saudara. Dia bilang begini, dari segala sesuatu yang kau berikan, Tuhan berikan kepadaku akan selalu. Kata selalu itu artinya tidak jarang-jarang, selalu. Akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi setiap berkat itu, dia akan sisihkan 10%. Selalu, bukan jarang. Selalu saudara. Untuk mengingat bahwa semuanya itu dari Tuhan. Dan sebagai rasa syukur, aku kembalikan 10%. Karena aku tahu semua yang kuterima dari Tuhan. Makanya nggak heran kalau saudara baca kisah Yakob di pasal 29-30. Yakob itu diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib. Dia pergi dengan tangan kosong. Dia kembali bawa berkat yang berlimpah saudara. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan bela, Tuhan berkati. Bahkan ketika dia pulang ke rumah bapaknya di perjalanan ketemu Esau, Tuhan perdamaikan dia dengan Esau kakaknya. Saudara belajar dari Yakob. Satu hal kita belajar, janji Tuhan itu tidak pernah batal. Selalu ada buat kita. Tuhan mau kita ngalami janji Tuhan. Tapi dari sisi kita harus benar, saudara. Belajar, pegang janji Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan lupa sama Tuhan. Jangan lepaskan janji itu. Amin. Janji belajar sama Tuhan, kalau aku diberkati, aku mau sungguh-sungguh, lebih sungguh sama Tuhan. Aku mau prioritaskan Tuhan. Bukan uang, bukan jabatan, bukan segalanya. Yang kedua. Yang ketiga, bangun rumah Tuhan. Bangun hidup ini jadi bait Allah. Dekat sama Tuhan, jadi rumah doa, rumah pujian. Intim sama Tuhan. Yang keempat, kembalikan milik Tuhan, perpuluhan. Saya geser sedikit soal perpuluhan. Saya di gereja ini, pengerja saya wajibkan perpuluhan, jemaat enggak. Tapi sebenarnya firman Tuhan ini tidak bedain pengerja dan jemaat. Sama, saudara pingin diberkati? Siapa yang mau diberkati? Pasti semua pingin diberkati. Cuma orang gila aja yang gak mau diberkati. Semua pingin diberkati. Kembalikan milik Tuhan. Semua yang kita terima ini 100% itu dari Tuhan. Ingat Tuhan cuma bilang kembalikan 10%. Dan itu bukan Tuhan yang pakai
Tuhan bilang dalam Maleakhi 3:10, supaya selalu ada makanan di rumahku, di rumah ini. Saudara, ini saya ulang lagi ya, sering dengar ya. Persepuluhan saudara itu, kalau zaman Taurat itu untuk orang Lewi. Di gereja ini, orang Lewinya itu, saya enggak bisa disebut Lewi, karena saya bukan full time. Orang Lewinya nih, memberikan sepenuh hidup melayani Tuhan, Mas Hengki. Gereja ini punya kebutuhan. Saudara duduk nyaman, bersih, AC, bersih semua. Itu perlu biaya. Ada maintenance, biaya listrik, dan lain-lain, saudara. Nah, supaya persepuluhan itulah membiayai kehidupan pekerjaan Tuhan di sini. Saudara terima 90%. 10% kembalikan kepada Tuhan. Saya juga nggak pakai, saudara, karena saya nggak full time, saya nggak terima gaji. Saya khotbah hari ini juga nggak ambil PK. Saya cerita ini bukan sombong, supaya saudara ngerti. Jelas, karena saya nggak full time, saudara. Saya melayani sungguh-sungguh karena saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat saya. Nah, saya sedang mengajarkan saudara. Siapapun saudara, pingin diberkati kan? Kembalikan perpuluhan, itu milik Tuhan. Saya pernah kasih analogi begini, saudara. Kita enggak, kalau ada satu orang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, lalu datang bos. Misalnya Johnny, John, mau nggak kamu saya kasih modal? 50-50 kita bagi. Si Johnny senang lah dikasih modal, bagi 2 hasilnya, untungnya. 50-50, senang nggak? Senang. Datang lagi bos si B, John, kamu nggak punya kerjaan ya? Saya kasih modal, saya kasih usaha. Hasilnya John, kamu 70, saya 30. Lebih banyak buat Johnny. Seneng nggak Johnny ya? Seneng. Nggak bisa apa-apa, dikasih modal, kasih usaha. Dapat 70, bagi 30, seneng. Datang bos si C, John, saya kasih lebih lagi John. Kasih kamu modal, kasih kamu usaha, saya ajarin kamu John. Saya panggil lagi pelanggan John, supaya kamu sukses. Saya cuma ambil 10% aja, kamu 90%. Kamu mau nggak? Mau banget. Kalau yang tadi 50-50, yang kedua 70-30, yang terakhir 90 buat si Johnny, 10% buat yang kasih modal, ngajarin, panggilin pelanggan, kasih berkat. Johnny yang mau. Nah seperti itulah Allah kita, saudara. Kita nggak bisa apa-apa, dikasih hikmat, dikasih kesehatan, modal buat kita. Kita nggak tahu apa-apa, diajarin Tuhan, dilatih sama Tuhan. Kita nggak tahu apa-apa, dikasih berkat, kasih pelanggan. Tuhan cuma bilang gini, 90% buat kamu, buat saudara saya, 10% kasih aku. 10% ini pun jadi benih untuk dilipat gandakan lagi. Saya tidak mengiming-imingi saudara. Saya sedang sampaikan firman Tuhan. Supaya saudara diberkati. Saya nggak mau, ya itu urusan saudara sama Tuhan. Tapi kisah Yakob mengajarkan kita. Ketika dia terima janji Tuhan, dia pegang janji itu. Dia bikin tugu, pegang janji itu. Dia nazar sama Tuhan, aku akan menyembahmu. Dia bilang, aku akan dirikan rumah Tuhan. Dia prioritaskan Tuhan. Lalu dia bilang, aku akan kembalikan milik Tuhan. Dan dia diberkati. Saudara nanti baca, saya kasih PR. Kejadian pasal yang 29-30. Bahwa Allah memberkati dia dengan cara yang ajaib. Saudara, Yakob juga gak cuma pegang janji Tuhan, tapi dia rajin kerja. Rajin kerja. Saudara baca kisahnya. Ketika dia tinggal di rumah pamannya Laban, dia bekerja keras, saudara. Jadi kalau mau sukses, mau diberkati, lakukan seperti yang Yakob lakukan. Amin. Saya tutup dengan satu ayat. Ini ya, Yakob ya. Janji Tuhan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Aku akan memberkati engkau.
Aku akan membela engkau, memberkati engkau, menjaga engkau, dan oleh engkau semua kaum di muka bumi jadi berkat. Aku akan memberikan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Dan sejarah mencatat pada zaman Yosua, janji untuk memberikan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu itu digenapi. Zaman Yosua, dituliskan dalam Yosua 21 ayat 45. Ketika semua suku-suku kecuali suku Lewi itu mendapatkan bagian tanah yang dibagi-bagi oleh Yosua sesuai dengan janji Tuhan. Dan Yosua menuliskan di ayat 21 ayat 45. Yuk kita baca ya sama-sama. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saudara dan saya juga masuk dalam perjanjian ini. Kita kaum Israel rohani. Semua yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan genapi. Selama kita responi firman Tuhan, kita akan mengalami janji-janji Tuhan.